Nuri kalau hasalit makampeng mabdurel hansi ma hoy tana usia sa alekat. Haimlum. Hemluin. Bapa mama hemluin ok. Monsinyur Gabriel Manek SVD, Percikan Kehidupan oleh Pater Gregorius Dion Basu SVD PhD, Antropolog Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Beberapa tahun berlalu, persisnya tahun 2007, tersiar kabar gembira akan kedatangan seperti kehidupan yang terpancar dari sosok Monsinyur Gabriel Manek SVD. Mengapa? Awalnya pemimpin tarekat PRR ingin mengambil kerangka almarhum Monsinyur Gabriel Manek dari Tetzni USA Amerika Serikat ke Indonesia, Lahurus, dan kemudian terus ke Larantuka, Flores Timur. Luar biasa, terbukti bahwa yang datang bukan kerangka, melainkan jenazah. Oleh karena tubuh Uskup Agung Gabriel Manek tersebut masih utuh, seperti ditayangkan oleh berbagai liputan ketika peti tersebut dibuka di Tetzni. Antusiasme warga Katolik sungguh luar biasa, oleh karena semangat menggebu-gebu dari setiap orang Katolik, bahkan yang bukan Katolik sekalipun, selalu berpartisipasi untuk menyongsong kedatangan Monsinyur Gabriel Manek SVD kembali ke tanah kelahirannya. Berbagai pihak menuturkan, inilah sosok yang rendah hati dan kudus di hadirat Allah. Monsinyur Gabriel Manek SVD dijuluki The Living Saint oleh karena kehidupannya menjadi cermin orang beriman sejati dan sahabat Yesus yang murah hati. Ia sungguh menepati nadarnya 31 Maret 1961 ketika memberi konferensi kepada para suster PRR. Kristus sendiri telah memikul salib yang amat berat karena besarnya ketaatan dan cinta kasihnya kepada Bapa. Demikian pula kita sebagai pengikut Kristus harus memikul salib kita dengan penuh pasrah dan cinta kepada Yesus dan Maria. Yang ditulis oleh Hartono Budi SY dalam buku Biji Gandum Itu Harus Mati untuk Menghasilkan Buah pada tahun 2000. Uskup Emeritus Atambua Monsinyur Anton Painratu SVD ketika itu sebagai Uskup Atambua menyapa Monsinyur Gabriel Manek SVD saat mempersilahkan beliau masuk ke dalam Umma Metanbot Katolik Keuskupan Atambua, yakni Katedral Santa Maria Immaculata, dengan sapaan adat sangat indah memukau sukma. Salah seorang sesepuh orang Timor, Romo Marcel Bria PR, dalam sebuah perayaan kurban misa pagi di Gereja Lahurus bertepatan dengan doa berjaga bersama Monsinyur Gabriel Manek SVD, mengisahkan bahwa kedatangan Monsinyur Gabriel Manek SVD ke tengah umat Timur merupakan sebuah kabar gembira yang harus diterima dengan kedalaman hati yang tulus untuk memetik keutamaan hidup yang dimiliki oleh Monsinyur Gabriel Manek SVD.
Dan dalam cara yang sederhana dan sangat manusiawi, Monsinyur Gabriel Manek SVD telah menunjuk jalan tersebut, yakni Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok hidup dan pangkal keselamatan umat manusia. Banyak orang telah terlibat aktif untuk menulis dalam media mengenai keunggulan spiritualitas yang telah disumbangkan Monsinyur Gabriel Manek SVD kepada gereja dan masyarakat secara keseluruhan. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SMGM di mana-mana juga telah bersaksi tentang betapa sosok Monsinyur Gabriel Manek SVD pantas diteladani oleh karena imannya yang perkasa di berbagai persimpangan jalan manusiawi yang serba sulit ini. Monsinyur Gabriel Manek memberi kesaksian yang sangat lengkap mengenai makna dan nilai kemanusiaan, tidak saja berupa wejangan kata-kata dan ajaran yang ditinggalkan di antara umat yang pernah dilayani, melainkan terlebih melalui tarekat para suster yang didirikannya, Suster PRR Putri Renya Rosari, yang kini berkembang di segala penjuru dunia. Kehidupan Monsinyur Gabriel Manek SVD itu sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan kemanusiaan akan nilai-nilai luhur manusia dan keagungan serta kebesaran Allah Pencipta. Perjalanan hidup Sang Uskup Agung sudah merupakan sebuah lembaga pembinaan iman yang pantas diteladani oleh karena sangat bernas dengan makna dan nilai spiritual. Hidup Uskup Agung Manek adalah sebuah buku perjalanan yang amat kaya dengan makna dan nilai-nilai kehidupan. Hidup Monsinyur Gabriel Manek sungguh luar biasa ketika di tengah suku Indian New Mexico. Ia tidak pernah kikir dan tertutup untuk dirinya sendiri. Dengan berbagai cara yang halal, termasuk mengais dari puing-puing sampah, ia berusaha melayani setiap orang yang dikasihinya sebagai alter Kristus yang dilayani. Ia melayani dengan penuh kasih sayang. Ia melayani tanpa pamrih. Percikan kehidupan untuk selalu beri dan memberi, kemudian bagi dan berbagi, tetap terbit dari dasar pengampunan yang ikhlas, yang telah melukis dalam hati dan nurani Monsinyur Gabriel Manek. Ia senantiasa membangun kehidupan baru, hidup hanya bagi Tuhan dan kemuliaannya di tanah rantau dengan mencari wajah Allah yang dilayaninya di antara sesama.